Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Salawat salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan terbaik dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, musibah penyakit, musibah ekonomi maupun musibah-musibah yang lain yang tidak bisa saya sebutkan secara rinci. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, masih bersama dengan gestar saya, Kilanak Jawa, spiritualis muda dari Betawi, Brebes, Tegal, Selawi. Semoga Allah berikan keberkahan dalam hidupnya, kelancaran rezeki, kesehatan, anak cucunya menjadi anak cucu yang soleh-soleh, bermanfaat bagi nusa dan bangsa, tetangga sebelah maupun manusia. Kali ini kita akan membawa satu bilah pusaka berdapur keris lurus yang cukup banyak dicari orang, sahabat Pusaka Jawa. Nah, untuk warongkonya ini adalah warongko Gayaman Surakarta Kagok Panci, cukup nyandang, artinya nyandang ya, artinya siap pajang, tidak diragati maling. Kayaknya rangkanya juga pas ya, masih ori ya. Kemudian untuk pendoknya pendok blewah, ya ini pendok blewah. Kemudian untuk mendaknya ini adalah mendak parijata. Handle-nya ini handle Morosebo atau Gatot Kaca Sebo, Nunggak Semi atau jejeran Gatot Kaca Sebo. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kita lihat bilahnya. Bilahnya lurus, sahabat Pusaka Jawa, kemudian memakai gandik yang lugas, memakai pejetan, ya, kemudian juga di sini seperti memakai odo-odo. Kalau kita raba ada, Terasa kayak polisi tidur. Ini adalah ikutnya jalak dinding, sahabat Pusaka Jawa, ya, jalak dinding. Nah, saya lihat pucukan bilanya sudah ketahuan. Pamornya ini bulatan-bulatan tetapi memakai jarak. Ini ikutnya adalah pamor kayak gini, biasanya adalah pamor rekan atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh sang empu. Ini adalah pamor bendo segudo dengan jarak biasanya 0,5 cm ataupun 1 cm. Nah, ini kan bulatan-bulatannya ini berjarak. Ini adalah pamor bendo segudo. Sahabat Pusaka Jawa, saya sudah lihat selorok besinya hitam kebiruan. Dan juga ini gagah, sahabat Pusaka Jawa. Ramping, wingit, gagah. Silakan, Bi. Gara-gara ngejim dan ramping. Ngejim di. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, saya minta doanya biar saya hasil ngejimnya badannya jadi roti sobek. Ini ya. Kalau sekarang perut saya roti gembong, ya. Nah, nanti mudah-mudahan 3 bulan atau 6 bulan ke depan perut saya jadi roti sobek. Ya, enak kena dijiwit. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang dapur jalak dinding itu dicari gampang-gampang susah, ya. Dan saya sering menjelaskan bahwasanya jalak itu disematkan dari nama burung yang badannya proporsional dan ocehannya banyak yang suka. Artinya harapan dari sang empu adalah agar si pemilik dapur jalak dinding ini menjadi orang yang banyak disukai orang, baik dia ketika diam, bergerak ataupun berbicara. Karena jalak itu gerakannya itu eksentrik, jentrak, lincah. Ketika mencari makan dia juga tidak saling sikut. Ketika mencari makan dia simbiosis mutualisme. Contohnya apa? Ketika dia mencari makan, tuk di punggungnya kerbau, sang kerbau berterima kasih karena kutunya dimakanin oleh burung jalak. Kemudian ocehannya juga sangat menarik. Burung jalak juga banyak orang punya burung jalak karena ocehannya enak didengar. Burungnya tidak terlalu besar, proporsional lah ya, lincah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita bicara tentang pamor bendo segudo, ciri-ciri dari pamor bendo segudo adalah bulatan-bulatan yang kemudian biasanya ada sela atau jeda antara bulatan yang lain 0,5 sampai
1 senti seperti itu. Nah, pamor Bendo Segodo tergolong pamor yang rekan tapi tidak pemilih. Artinya siapa saja bisa memilikinya, cocok untuk memilikinya. Tua atau angsar dari pamor Bendo Segodo sebagian pecinta keris beranggapan agar dimudahkan dalam mencari rezeki. Makanya pamor Bendo Segodo lebih banyak dicari oleh para pedagang, sahabat Pusaka Jawa. Mudah-mudahan jualannya jadi laris seperti itu. Bendo Segodo, bondo. Ya, seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat dari pasikutannya ya, yang wingit dan prigel, kemudian pamore yang pandes atau menancap pada bilah itu sangat tajam, sangat dalam, kemudian besinya lumer halus rabaannya, kemudian besinya hitam kebiruan, ya, terus gandiknya ya yang tidak begitu tinggi, kemudian agak benar, biasanya itu agak miring, itu ini dari bawah ke atas itu semakin ramping, estimasinya Mojopahit, sahabat Pusaka Jawa. Ini selorok besinya hitam kebiruan. Mudah-mudahan Kilanak Jawa ketika menayu mendapatkan sesuatu yang bagus, Allah memberikan keberkahan sehingga sudah Ki. Alhamdulillah Mas, sudah Mas. Silakan Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Atas warahmatullahi izin wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala, atas juga saat saya tadi menayu baca sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saya dikasih kemudahan Mas dalam intinya menanyakan, intinya juga flashback pernah dipakai enggak di zaman-zaman dekat-dekat ini gitu. Iya. Alhamdulillah tadi bisa terlihat semua Mas. Siap. Dan namanya itu Raden Jaya Bangun, itu pemiliknya. Raden Jaya Bangun itu beliau itu daerah-daerah Yogyakarta Mas. Siap. Gunung Kidul dia bilang itu. Jogja. Dari daerah Yogyakarta di situ. Terus? Dan di situ ada Nyimas, namanya Nyimas Kinasih dan Kinang Kinasih. Jadi dua kakak itu memang untuk protek Mas. Itu yang namanya itu Jagat Curug, itu bentuknya yang namanya seperti ular piton, namanya itu Eyang Jagat Curug, dan dia itu dari Sungai Bengawan Solo di situ. Dan yang namanya dua kakak itu juga untuk intinya di sini itu untuk pengelarisan yang namanya kalau satu menarik pelanggan, yang satu memprotek Mas gitu. Dan juga untuk itunya juga ada yang namanya itu bisa juga untuk membuat dagangan menjadi sepi, itu bisa sebaliknya. Aduh. Kita kan harus jujur kan, saya udah bilang tadi saya akan jujur apapun yang saya lihat saya omongin kan. Jadi bisa untuk bikin rame dan juga bisa buat bikin sepi gitu, dan bisa bikin orang itu tidak menyadari. Umpamanya gini, semuanya saya pernah utang sama Mas Koko atau saya pinjam barang sama Mas Koko. Jadi biar Mas Koko itu enggak kamu tahan wis sempurna ngendi ngono, bisa seperti itu juga dipakai seperti itu. Terus apa lagi Ki? Dan juga bisa untuk namanya itu protek double dari manusia dan juga dari bangsa jinnya ada. Dan di sini juga ada yang namanya untuk menarik lawan jenis atau membuat lawan jenis itu segan dengan kita, ada di situ. Seperti itu. Dan juga bisa untuk cocok untuk orang yang memang intinya gini Mas, kerezekian juga, tapi untuk orang yang berternak, mau itu peternak bukan pertaniannya, tapi jatuhnya ke peternakan. Entah itu dia punya unggas, entah itu dia punya lawet. Itu lawet biar apanya sih lawet itu manuk itu kalau saya bilang panggil temennya lah. Iya, biar rame Mas gitu, biar itunya itu banyak juga ilernya katanya. Seperti itu bisa dihitung dan intinya ke radennya, hadrohnya gitu. Dan juga dikasih yang namanya itu 5 telur ayam. Ayamnya ayam kampung dan juga kembang
yang namanya itu kembang 3 biji atau kembang telon, dan juga dikasih yang namanya itu kemenyan yang itu kemenyan Jawa mas, yang masih itu. Jadi ditaruhin aja kemenyannya dibakar, terus di gedung itu yang mau jadi itu, insya Allah atas izin Allah biar memanggil temannya seperti itu. Siap Ki. Dan juga memprotek sarang burung lawet itu. Amin. Dari pencurian atau apa bentuknya itu seperti itu. Kalau yang namanya kemenyan dibakar itu warnanya kan pekat mas. Jadi proteknya berbentuk pekat seperti itu. Kabut. Dan kalau orang yang intinya protek badan itu akan membuat orang itu tuh seakan-akan itu seperti hal-hal yang serem seperti buta hijau, seperti genderuwo. Iya. Jadi baru kayak gue. Ya beberapa kali gitu seperti itu. Dan memang ada sedikit namanya itu penetral yang namanya itu ke benda-benda, khususnya benda-benda yang ada energi negatif itu bisa dinetralkan dengan air ber-pH tinggi yang sudah di atas sini dan dipanggil eyang-eyangnya, terus buat intinya membasuh atau apalah gitu seperti itu. Siap. Itu seperti itu. Dan cara perawatannya pun dia itu mintanya cuma antara minyak gaharu sama dicampurin minyak melati keraton dan juga kembang mawar berwarna putih setiap repuk kliwon. Seperti itu. Dan cara penyatuannya itu yang gampang malah penyatuannya mas, karena hanya Rabu Kliwon. Iya, karena hanya minta beras kuning yang sudah dikasih minyak melati keraton, terus buat mandi. Air kungkumannya itu yang intinya seperti itu sih, air apa sih mas? Air taji ya. Air tajinya beras. Beras itu. kuning. Air tajinya beras yang sudah dikasih itu biar warnanya kuning, terus dikom, terus disaring, diambil airnya. Setelah itu dikasih namanya itu minyak melati keraton, terus buat mandi. Gak usah ratok lah sekuburan ke pesawak itu. Air taji beras. Tapi berasnya beras yang sudah dikasih kunir, beras kuning. Gitu. Dan juga setelah mandi seperti itu, orangnya itu harus membakar pur 7 biji dan intinya ini dibakar terus ininya diginiin mas. Sambil berdoa, bermunajat, minta biar Allah itu menyambungkan energi si keris ini dan yang lain-lainnya itu dengan tubuhnya. Itu mas. Oke. Alhamdulillah sih. Dan pernah yang dipakai di daerah ini apa namanya Banjarnegara sama Pak Soeharto itu untuk membuat ibarat kata konsentrasinya tentara musuh zaman kemerdekaan itu biar buyar mas. Siap. Jadi wong 5 katone pirang-pirang. Siap. Di masa intinya di tahun 1922 gitu. 1922. Pernah dipakai untuk seperti itu. Alhamdulillah sih ya. Ada lagi Ki? Ya kalau pesannya dari beliau itu jangan pernah intinya kita itu berperilaku yang melawan, intinya jangan pernah melawan arus lah. Kalau kita sudah belum kuat, kalau kita belum kuat melawan arus malah kita akan terbawa arus itu. Gitu. Siap. Jadi kata dia itu orang berilmu tanpa akhlak itu akan malah ilmunya itu akan jadi mudarat. Tapi kalau orang berilmu dan berakhlak itu alhamdulillah insya Allah akan bermanfaat bagi sesamanya. Siap. Oke. Beliau yang terakhir itu yang memang itu sepertinya itu beliau itu ustadz ya, tapi di dalam masa zaman dulu itu. Siap. Jadi memang semua santri-santri itu berjuang. Berarti enggak dari kalangan petani, kalangan santri, kalangan elit, berarti semua itu menyatu. Ya. Biar Indonesia merdeka. Jadi seperti itu. Oke. Sahabat Pusaka Jawa kuat Ki. Quote-nya itu hidup itu adalah perjalanan bukan pelarian. Gitu. Jadi jangan berlari-lari Ki. Jadi hadapi apapun itu dengan selalu kita berdoa pada Allah biar apapun yang kita kerjakan, biarpun apapun masalah yang kita hadapi itu selalu ada jalan keluarnya dan selesai dengan intinya seperti itu. Seperti damai-damai saja. Walaupun ya kadang-kadang ya dongkol.
Kalau kita menghadapi masalah kadang-kadang seperti itu. Tapi kalau memang kita sudah bersadar diri, istiqomah wis apapun sing kita jalani, kita hanya bahasa dari saya itu kita hanya wayangnya dan dalangnya Gusti Allah. Kalau saya seperti itu Mas. Jadi kita kan adem. Walaupun kita dipancing emosinya berkali-kali biar kita itu melakukan hal yang memang nggak sesuai dengan intinya sampai berbuat jahat atau apa, memang kadang-kadang itu kalau kita sudah itu tuh selalu dipancing terus gitu. Tapi kita kalau sudah istiqomah, sudah berserah diri, insya Allah pandi ecek pandi apa itu kita tetap aja strong. Seperti batu karang. Alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Yang ingin request nama dapur silahkan komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak maafkan minta dimaafkan. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rayu. Alhamdulillah.